Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Ad-Darsul Rabi'u, pelajaran keempat. Dan insyaallah di pelajaran keempat banyak sekali faidah yang akan kita pelajari. Untuk itu silakan dipersiapkan buku catatannya dan dicatat ya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang harfu jarin. Ya, apa itu harfu jar? Harfu jar itu adalah huruf jar. Huruf yang dapat membuat kata setelahnya menjadi kasrah apabila ada alif lam dan kasrotain apabila tidak ada alif lam. Atau jar, ya. Apa tadi? Huruf jar adalah huruf yang dapat membuat kata setelahnya menjadi kasroh. Dalam hal ini kasroh itu termasuk kasroh dan kasrotain ya. Tergantung nanti apabila kata setelahnya ada alif lam, maka hanya kasroh ya, sebagaimana yang telah kita pelajari di pelajaran 3, bahwa alif lam membuang tanwin dari suatu isim ya, dan apabila tidak ada alif lam maka menjadi kasrotain. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada al-baitu ya. Ketika kemasukan huruf jar yaitu fi ya, maka menjadi fil baiti. Yang tadinya harokatnya dhammah berubah menjadi kasroh. Bukan fil baitin ya, ditanwin tidak, tapi fil baiti ya. Dan di pelajaran 4 kita belajar 4 huruf jar ya. Jadi huruf jar itu tidak hanya 4 tapi di pelajaran 4 kali ini kita belajar tentang 4 huruf jar. Apa saja? Yang pertama adalah fi. Artinya fi ini apa? Di dalam. Berarti kalau fil baiti di dalam rumah. Fil masjidi di dalam masjid. Ala, yang kedua, ala itu artinya di atas ya. Berarti kalau alal maktabi di atas meja, alas sariri di atas ranjang, ya. Kemudian setelah kita belajar tentang 2 huruf jar, ya, kita belajar tentang domir. Apa itu domir? Domir adalah kata ganti. Ya, kata ganti. Misalnya dalam bahasa Indonesia misalnya kemana Fatimah? Ya, dia. Nah, dia itu arti apa? Kata ganti. Ya, dia ke pasar misalnya. Atau di mana Aisyah? Ya. Dia ke pasar. Di mana Ahmad? Ya, dia di rumah. Ya, dan seterusnya. Dalam bahasa Indonesia untuk kata ganti itu kan hanya dia ya, untuk baik laki-laki maupun perempuan. Tapi dalam bahasa Arab tidak, ya. Ada kata ganti untuk perempuan dan ada kata ganti untuk laki-laki. Seperti misalnya di sini ada huwa. Huwa itu artinya dia, dan dia digunakan untuk kata ganti laki-laki ya. Contoh di sini aina Muhammadun, di mana Muhammad? Muhammad itu laki-laki. Maka kita pakainya huwa. Dia, huwanya maksudnya Muhammad. Huwa fil ghurfati, dia ada di kamar. Kemudian yang kedua, kata ganti yang kedua adalah hiya. Hiya ini dia, tapi untuk perempuan. Ya, seperti aina Aminatu, di mana Aminah? Dia fil matbakhi, dia di dapur. Pakainya hiya. Faham ya? Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Nah, untuk kata benda, nah kemarin kita sudah sebutkan ya bahwa dalam bahasa Arab itu kata benda pun ada jenisnya, baik dia berjenis laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam bahasa Arab, kata benda yang perempuan biasanya dia ditandai dengan ta marbutoh di ujungnya. Ini kan ada ta marbutoh nih, ta marbutoh maksudnya tak yang bulat tertutup, ya. Ada lagi namanya ta maftuhah seperti ini, taknya terbuka ya. Ya, tidak bulat. Ya, aina sa'atu. As-sa'atu ini perempuan. Kenapa? Karena dia ada ta marbutoh di ujungnya, maka kita hukumi dia sebagai perempuan. Maka pakainya apa? Hiya, bukan huwa. Ya, untuk
kata benda yang tidak ada ta marbutohnya seperti alkitabu, aina alkitabu, di mana kitab itu, maka pakainya huwa. Huwa alal maktabi, dia ada di atas meja. Faham ya? Insyaallah kalau antum atau antuna sedikit tertarik dengan belajar durusul lughah, antum bisa ikut program yang resminya dari kelas bahasa Arab online, diajarkan secara pelan-pelan ya, dan insyaallah terstruktur mengikuti bukunya. Kalau ini kan hanya ringkasan saja ya, makanya agak cepat. Kemudian, nah setelah kita belajar tentang huruf jar, kemudian kita juga belajar tentang dhamir, dan kita belajar bagaimana menentukan suatu isim itu muannas atau mudzakkar. Ya. Maka kita saat ini belajar tentang nama-nama wanita dan nama-nama laki-laki. Dalam bahasa Arab itu banyak sekali kaidah-kaidah yang mengikat, tapi setiap kaidah pasti memiliki pengecualian. Ya, setiap kaidah pasti memiliki pengecualian. Nah, di sini kita dikenalkan dengan nama-nama wanita dan nama-nama perempuan ya. Ada Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, dan Abbasun. Nah, lihat untuk wanita ya. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Apabila teman-teman memperhatikan, kenapa nama-nama laki-laki kok ujung-ujungnya selalu bertanwin, sedangkan nama wanita tidak ditanwin? Ya, kenapa? Ya, kaidahnya adalah seluruh nama wanita haram dari menerima tanwin. Ya, haram dari menerima tanwin. Jadi bukan Aminatun tapi Aminatu, bukan Zainabun tapi Zainabu, bukan Fatimatun tapi Fatimatu. Faham ya? Kecuali Hindun. Ya, kecuali Hindun. Ya, tadi seperti yang kita bilang, seluruh nama laki-laki, seluruh nama perempuan terlarang dari tanwin. Ya. Dan setiap kaidah pasti memiliki pengecualian, dan pengecualian dari kaidah ini yaitu nama-nama wanita yang terlarang dari tanwin. Ada Hindun yang masih menerima tanwin, ya. Faham insyaallah ya? Kemudian kita masuk ke bagian ba. Ya, di sini bagian ba. Kemudian kita belajar lagi tentang dua huruf jar. Setelah tadi ada fi di dalam dan ala di atas, kita belajar tentang min. Min itu dari. Ya, dari. Min itu kan nunnya sukun ya. Dan ketika dia bertemu dengan huruf yang diawali dengan alif lam yang tentunya sukun juga, maka yang tadinya min menjadi minal. Ya. Yang tadinya sukun menjadi fathah. Untuk apa? Untuk menghindari pertemuan dua sukun. Ya, menghindari pertemuan dua sukun. Dan Masya Allah ya, bahasa Arab itu bahasa yang sangat jelas ya, dan bahasa yang paling fasih, paling jelas ya, diatur segala-galanya. Ya. Ya, minal baiti. Kemudian ilal masjidi, ila itu artinya ke. Ya, ilal masjidi, ke masjid. Min itu artinya dari rumah. Nah, kita belajar tentang 4 huruf jar, fi, ala, min, dan ila. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana yang tadinya min berubah menjadi mina. Ya, kapan ya? Yaitu ketika dia bertemu dengan sukun ya.
Minal kan sukun, alif lam kan sukun nih. Kemudian kita belajar tentang anta. Kalau tadi kita belajar tentang huwa dan hiya, kita belajar tentang anta dan ana. Anta dan ana ini juga domir. Ya, kata ganti. Anta itu artinya kamu, ana itu artinya saya. Kamu itu berarti untuk menunjuk satu orang laki-laki anta ya. Kalau ana untuk satu orang pembicara ya. Silakan dicatat. Anta satu orang laki-laki. Kemudian kita juga belajar tentang satu lagi kata tanya ya, yaitu aina, di mana? Ya, aina di mana? Kemudian kita belajar tentang fi'il. Ya, belajar tentang fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu kata kerja, ya. Dan kata kerja atau perbuatan berkaitan dengan waktu. Seperti contohnya pergi, maka berkaitan dengan waktu. Ya, kapan dia perginya? Ya, apakah sudah pergi? Apakah sedang pergi atau telah pergi? Ya. Kharaja, keluar. Ya, berkaitan dengan waktu. Ya. Kapan dia keluarnya? Apakah telah keluar, sedang keluar atau belum keluar? Ini adalah fi'il. Fi'il itu berkaitan dengan waktu, berbeda dengan isim. Isim tidak berkaitan dengan waktu. Seperti sekolah. Sekolah kan tidak berkaitan dengan waktu ya. Atau guru. Guru itu tidak berkaitan dengan waktu. Faham? Dan fi'il itu ya, terutama ini fi'il madhi, maksudnya fi'il yang lampau, yang sudah berlalu pekerjaannya, perbuatannya. Tanda fi'il madhi adalah harokat ujungnya fathah. Harokat ujungnya fathah. Kata Ibnu Jarrum, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Ya. Fi'il madhi itu harokat akhirnya selalu fathah. Ya, kharaja. Ja-nya ini harokatnya fathah, dan dhahaba ini harokat ujungnya fathah, maka kita simpulkan dia adalah fi'il madhi. Ya. Dan di dalam fi'il madhi ya mencakup tiga hal. Tiga hal. Yang pertama, siapa pelakunya? Ya, siapa pelakunya? Kemudian, kapan terjadinya? Ya, yang ketiga, apa perbuatannya? Dan kharaja ini artinya keluar. Apa artinya keluar? Dia mencakup tiga hal. Yang pertama, kharaja, siapa pelakunya? Dia. Ya, kharaja ini sudah mengandung dhamir huwa. Ya, artinya dia. Laki-laki, untuk laki-laki ya kharaja ini. Nanti insyaallah kita akan belajar ya ke depannya. Sekarang fokus saja dulu, tidak perlu banyak bertanya, menerima saja dulu. Kharaja itu mengandung dhamir huwa, ya, untuk satu orang laki-laki. Kemudian apa pekerjaannya? Kharaja artinya apa? Keluar. Ya, pekerjaannya keluar. Dan kapan terjadinya kharaja ini? Karena dia fi'il madhi, maka sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Ketika al-mudarrisu bertanya, al-mudarris ini artinya guru, bertanya, aina Abbasun? Di mana Abbas? Ya, kata Muhammadun kharaja. Kharaja, cukup jawab kharaja. Artinya dianya kembali ke Abbas. Ya, telah keluar. Ya. Kata al-mudarrisu, aina dhahaba? Di mana dia pergi? Kemana dia pergi? Ya, dhahaba ini yang pertama, siapa pelakunya? Dia. Lagi-lagi dia. Ya, dia untuk satu orang laki. Inilah bagusnya di Rasulullah ya, enggak terlalu misalkan lagi satu pembahasan dibahas full, enggak ya, tapi pelan-pelan, bahasnya pelan-pelan. Seperti ini fi'il madhi, bahasnya untuk satu dhamir huwa dulu.
Ya, nah ini bagusnya doa Rasulullah. Nanti pelajaran selanjutnya ada lagi untuk apa, untuk apa, untuk apa. Ya, dhahaba untuk apa? Dia, mengandung dhamir huwa. Kemudian apa pekerjaannya apa? Dhahaba ini artinya pergi. Kapan terjadinya? Telah. Jadi artinya apa? Aina dhahaba, kemana dia telah pergi? Maksudnya dhahaba ilal mudiri, dia telah pergi ke kepala sekolah. Ya, dhahaba ilal mudiri, dia telah pergi ke kepala sekolah, maksudnya adalah Abbas. Ya. Wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana perginya Ali? Dan kemana perginya Ali? Nah, ketika setelah kata kerja ada orangnya nih, ya, maka dianya dihapus. Maka dianya dihapus. Jadi nggak usah mengartikan dan kemana dia telah pergi Ali, ya, dianya hapus. Dan kemana perginya Ali, udah gitu aja. Perginya Ali, dan kemana telah perginya Ali. Ya, dhahaba ilal mirhadi, ya, dia telah pergi ke mirhad, toilet. Ya, faham? Insyaallah faham. Ini kita percepat, ya. Mudah-mudahan faham. Nanti ada kuisnya insyaallah ya, untuk memahami. Nanti bisa dicatat di sana. Kemudian sudah habis. Untuk al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru ada di website ya. Ada artinya dan cara pengucapannya. Insyaallah kita akan lanjut ke pelajaran 5 tentang mudhaf mudhafun ilaih.